Ya udah kasih tunjuklah dulu. Ini aku punya paspor 2, bilang. Paspor Ceko 1, paspor Indonesia 1. Karena aku adalah orang Indonesia dan orang Ceko. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan aku Mama Tian dan Tian di sini ya. Tadinya pengen filming sendiri tanpa Tian, tapi Tian ngekor-ngekor melulu. Jadi guys, ini aku mau cerita-cerita tentang paspornya Christian. Karena Christian sudah jadi paspornya 2, yaitu paspor Ceko dan paspor Indonesia. Ini dia. Ini paspor Cekonya. Nih. Paspor Cekonya nih kelihatan ya. Lalu tentu paspor Indonesia, Garuda Pancasila. Jadi ini ada 2 sekarang. Nah, karena kan Christian masih kecil, jadi punya 2 dianya. Kayak gini dia nih. Jangan nak, ya udah pegang aja lo, pegang kayak gini. Kasih tunjuk dah. Harus dia katanya yang pegang. Ya udah pegang kayak gini. Ini kayak gini. Harus dia katanya yang pegang, guys. Ya udah kasih tunjuklah dulu. Ini aku punya paspor 2, bilang. Paspor Ceko 1, paspor Indonesia 1. Karena aku adalah orang Indonesia dan orang Ceko, bilang. Harus dia guys yang pegangin. Udah nak, nanti rusak sayang. Sini sayangku. Ya. Jadi cerita pembuatan paspor inilah kan. Saya cuman mau sharing-sharing sedikit aja ya kan, mengenai pembuatan paspor. Kalau di sini, Mama bisa bicara nggak nak? Ya udah pegang tapi jangan rusak ya. Rempong nih kalau punya anak bayi kan ya. Ya, pertama saya bahas cara pembuatan paspor Ceko, prosesnya bagaimana ya. Kalau di Ceko ini, diam dulu nak. Kalau di Ceko, cara pembuatan paspor anak itu sangatlah simple ya. Saya nggak tahu di negara-negara Eropa lainnya. Jadi ketika kita diam dulu sayangku. Susah ya. Mamanya mau menghibur diri dengan cara bikin-bikin konten kan. Tapi ya begini, diekorin mulu sama bocil. Jadi ketika kita mau apply paspor Ceko Christian itu, yang diminta adalah hanya KTP papanya dan juga akte lahirnya si Christian. Nah, tidak diminta fotokopinya ya. Jadi kita ke kantor. Jadi kita nggak ada isi-isi formulir gitu guys. Mereka aja yang kerjain semua. Fotokopi KTP-nya di fotokopi sama mereka, fotokopi akte lahirnya juga sama mereka. Jadi gitu. Setelah selesai semuanya diambil foto, mereka bilang paling lama 14 hari, tapi baru 5 hari kita sudah jadi paspornya. Akhirnya si Christian aku tidurin dulu. Oke, tadi sudah aku bahas mengenai paspor Ceko ya. Oh iya, untuk harga paspor Cekonya itu kalau di uang sini 100 korun, atau kalau dirupiahkan dia itu kira-kira 60.000. Nah, kalau untuk membuat paspor Indonesia Christian, buat Christian itu persyaratannya lebih banyak ya. Jadi kita diminta fotokopinya paspor saya, paspornya bapaknya, fotokopi akte nikah kami, fotokopi akte lahirnya Christian, fotokopi paspor Cekonya Christian. Kalau nggak salah, aku tadi nggak cek lagi ya. Fotokopi akte lahir aku sama akte lahirnya suamiku kalau nggak salah ya. Lalu kita print formulir yang mau kita isi nantinya. Jadi kita dikasih link gitu. Jadi bisa kita download dari link tersebut. Terus foto juga, pas foto 2 lembar.
Tapi karena teman aku ada yang barusan bikin paspor Indonesia buat anaknya, dia saranin aku nggak usah bawa foto, nanti di sana dipoto juga. Jadi aku nggak bawa karena anaknya kan baru dibikin paspornya. Jadi aku rasa masih sama gitu. Nah, setelah semua persyaratan itu sudah ada, kita pergi ke KBRI. Lalu kita isi formulir lagi di sana. Setelah kita selesai isi formulir, semuanya sudah beres. Kristiannya diambil fotonya. Nah, setelah itu kita bayar. Bayarnya di Indonesia, di KBRI itu bayarnya online. Sekitaran dulu itu kalau nggak salah 618 korun, sekitaran 365.000 lah. Sama harga paspor di sini dengan harga paspor kita bikin di Indonesia. Jadi tidak dimahalin ataupun dimurahin, sama ya. Kita bawa cash, ternyata bayarnya nggak boleh cash. Jadi mereka maunya dibayar online ya. Udah itu aku lupa kira-kira berapa minggu kemarin itu selesainya. Karena yang ngambil paspornya Christian, aku minta tolong sama teman aku di situ. Saya rasa hampir semua orang mengetahuinya ya. Kalau anak perkawinan campur itu, dia sebelum 18 tahun usianya, mereka memiliki 2 paspor. Itu kalau di Eropa, saya nggak ngerti kalau di Asia Tenggara ya. Christian nanti akan memilih kewarganegaraannya ketika dia berusia 18 tahun. Apakah dia memilih Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, atau memilih menjadi warga negara Ceko. Jadi untuk saat ini double kewarganegaraan lah. Dia warga negara Indonesia resmi sah, dia warga negara Ceko ya sah ya. Jadi kira-kira begitulah sedikit perbedaan pembuatan paspor Ceko dengan paspor Indonesia. Kami bikin paspornya itu karena sebentar lagi kami mau pulang guys. Dari lama kami sudah pengen pulang tapi keadaan COVID masih belum memungkinkan. Desember paspor Ceko Christian, Januari paspor Indonesianya Christian. Kita mau pulang ke Indonesia itu sebelum Christian berusia 2 tahun. Ya paling enggak kan pulang sebelum 2 tahun itu kan anak kecil itu gratis ya, cuman bayar airport tax-nya. Jadi kayak pajak di bandara aja gitu, jadi murah, dihitung gratis lah. Lumayan kan kalau dia 24 bulan atau 2 tahun, dia sudah full bayarnya. Jadi ini ceritanya bahasa Bataknya tarhilala, bahasa Indonesianya apa ya? Lumayan gitu. Lumayan lah gitu, diparar bahasa Bataknya juga. Maklum lah guys, aku orang Batak tebak langsung, jadi lancarnya bahasa Batak doang. Oke, sampai di sini dulu cerita-cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.